Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi walaupun dalam keadaan secara virtual. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa silaturahmi kita, dan mudah-mudahan kegiatan sosialisasi PPDB tahap 7 yang dilaksanakan SMP Plus Citra Binatul Ilmi ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai suri tauladan kita dalam melaksanakan menjalankan semua aktivitas dan rutinitas kita, baik dalam hal ibadah maupun keseharian kita muamalah kepada sesama makhluk. Yang kita hormati dan muliakan Kepala SMP Plus Arif Baitikir Rahman, dan juga yang kita hormati operator sekolah, kemudian juga tidak lupa yang kita hormati seluruh orang tua, wali siswa, siswi yang insya Allah yang akan bergabung menjadi keluarga besar di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Dalam kesempatan hari ini, sebelum kita beranjak lebih jauh, marilah kita buka kegiatan sosialisasi PPDB tahap 7. Marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, pada sosialisasi ini insya Allah akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama, penyampaian tentang pembiayaan, baik biaya masuk maupun biaya pendidikan selama di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang kedua yaitu tentang peraturan akademik. Yang ini akan disampaikan nanti oleh Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustadz Arif Baitikir Rahman MPD. Kemudian yang berikutnya nanti penyampaian tata tertib sekolah. Nah, insya Allah yang akan menyampaikan ulun sendiri Nasrullah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian yang ketiga, sesi ketiga nanti adalah sesi tanya jawab. Nah, insya Allah kepada orang tua nanti dipersilahkan untuk bertanya seputar pelaksanaan atau kegiatan kita nanti selama di SMP Plus Citra Binatul Ilmi, ataupun apa saja yang ingin ditanyakan mengenai apa yang disampaikan atau dipaparkan pada kesempatan hari ini. Baik, langsung saja kita masuki sesi yang pertama, yaitu penyampaian tentang pembiayaan biaya masuk di SMP Plus Citra Binatul Ilmi, dan juga tentang biaya selama pendidikan di sini, dan juga nanti peraturan akademik. Nah, untuk yang menyampaikan kita persilahkan kepada Kepala Sekolah Ustadz Arif Baitikir Rahman MPD. Kepada beliau langsung saja kami persilahkan, waktu dan tempat disediakan. Ya, silahkan Ustadz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang ulun hormati dan ulun muliakan, hari ini ikut hadir bersama kita Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan beserta Kepala Bagian Tata Usaha yang kita hari ini. Yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh calon peserta didik ya. Ayah bunda calon peserta didik SMP Plus Citra Baniatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan ya kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Nah, salawat serta salam selalu kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Perkenalkan di sini ulun selaku Arif Baitika Rahman yang insya Allah hari ini ulun akan coba menyampaikan tentang peraturan akademik dan perkiraan pembiayaan selama anak ayah bunda berada di SMP plus CMI. Jadi ada bahasanya itu ya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi hari ini insya Allah akan sampaikan bagaimana kewajiban ayah bunda serta anak ayah bunda sekalian. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja mungkin ulun izin membagikan PPT. SM. Targetnya dan itu target minimal. Nah, jadi kehadiran ini minimal anak ayah bunda itu hadir 85%. 85% dari jumlah hari efektif. Nah, jadi jika dalam satu tahun itu hari efektifnya 100 hari, maka anak ayah bunda itu wajib hadir sebanyak 85 hari dan maksimal boleh tidak hadir itu 15 hari. Itu kalau 100 hari jumlah hari efektifnya. Nah, yang dimaksud tidak hadir di sini yang tanpa keterangan ayah bunda. Nah, jadi kalau misalkan sakit, izin dan lain-lain itu dibolehkan. Nah, tentu perizinan untuk tidak hadir ke sekolah itu nantinya akan kita permudah ya ayah bunda. Jadi insya Allah kalau anak ayah bunda nantinya berjodoh masuk di SMP Plus CMI ini, nanti ayah bunda akan dimasukkan ke dalam grup dan di grup tersebut ada wali kelas. Jadi satu kelas misal anak ayah bunda di 7A, maka di 7A itu akan ada khusus orang tua dan kelas. Nah, jadi di sana kita gunakan untuk mempermudah
komunikasi antara orang tua dan wali kelas. Jadi misalkan anak ayah bunda tidak bisa berhadir ke sekolah, bisa nanti izinnya lewat WA, bisa izinnya nanti lewat SMS, bisa izinnya nanti lewat telepon. Ya, tidak mesti memakai surat seperti tahun-tahun 90-an ke bawah. Jadi cukup WA, cukup telepon atau SMS ke wali kelas dengan syarat yang minta izin itu adalah jadi wajib yang minta izin adalah orang tua atau wali. Nah, itu yang pertama. Nah, selanjutnya juga yang ketiga, ini tanpa keterangan 3 hari berturut-turut dia akan ada surat teguran atau home visit. Home visit ini yaitu guru yang mendatangi ke rumah anak ayah bunda atau dipanggil orang tuanya ke sekolah. Untuk apa? Untuk kita saling komunikasi untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi pada anak ini ke penilaian. Nah, sebelum masuk ke penilaian, saya ingin memberikan gambaran dulu bagaimana di pendidikan atau program di sekolah kita SMP plus CMI. Nah, yang pertama, ini kita bicara di luar pandemi ya Bunda ya. Di luar dari misalkan sebelum COVID. Kalau COVID ini kan ada sedikit penyederhanaan. Nah, kalau kita bicara sebelum COVID, ini anak ayah bunda itu biasanya masuk ke sekolah itu jam 8 sudah berada di sekolah. Nah, jadi anak ayah bunda mungkin jam setengah 8 atau jam 7 itu sudah menunggu bis bagi yang ikut bis. Nah, jadi sekedar informasi bahwa kita di Yayasan Citra Babur Rahman ini punya 10 buah armada bis. Yang mana armada bis tersebut itu ada 2 rute, ke Banjarbaru 5 dan ke Banjarmasin 5. Di Banjarbaru biasanya dia standby di dekat KFC dan di dekat KFC Idaman, dan di Banjarmasin di dekat juga KFC di Banjarmasin dekat flyover itu. Nah, jadi anak ayah bunda kalau ingin memakai fasilitas di sekolah tersebut itu bisa nantinya menunggu di pinggir Jalan Ayani. Nah, selanjutnya ketika anak ayah bunda datang ke sekolah itu biasanya disambut oleh ustadz ustazah di gerbang atau di depan sekolah, lalu nantinya ke dalam kelas untuk meletakkan tas dan langsung diarahkan ke musola anak ayah bunda. Jadi ke musola. Nah, diharapkan juga anak ayah bunda itu nantinya kita anjurkan untuk berwudu di rumah. Berwudu di rumah agar apa? Supaya tidak lagi ribet di sekolah berwudu, kecuali kan kalau batal di dalam bis bolehlah berwudu di sekolah. Jadi diharapkan berwudu di rumah dan langsung nantinya ketika sampai di sekolah setelah meletakkan tas langsung ke musola. Nah, di musola kita akan ada kegiatan sholat duha berjamaah, sholat istikharah, tadarus Al-Quran, membaca Asmaul Husna. Nah, selanjutnya juga sekedar diinformasikan kepada ayah bunda,
Untuk anak laki-lakinya biasanya pagi itu kita biasakan untuk bergiliran menjadi imam, sholat duha dan sholat istikharah. Nah, untuk apa gunanya? Yaitu untuk membiasakan anak didik kita, karena laki-laki itu kan nantinya menjadi pemimpin minimal di dalam rumah tangganya. Ya, mohon maaf. Kayaknya jaringan masih kurang bagus di tempat Ustadz Arif. Ulang. Ya, insya Allah penyampaian ini yang nanti tentang pembiayaan, tentang peraturan akademik yang alhamdulillah Ustadz Arif bisa kembali bergabung. Ya, sampai mana tadi Ustaz? Sampai mana tadi ya? Oke. Sampai berwudu di berwudu tadi. Ustaz, agak cepat sedikit untuk jaringan ini lambat. Nanti insya Allah Oke. PPT atau materi ini kita akan share di dalam grup. Dan nanti Oke. ayah bunda bisa dilihat dan bisa ditanyakan langsung nanti. Insya Allah di dalam grup itu juga akan ada panitia PDB. Nah, selanjutnya untuk penilaian, kita lanjut ya. Ke penilaian di sini ada kriteria yang harus dicapai oleh anak ayah bunda jikalau ingin naik kelas. Yang pertama itu nilai KKM harus lebih dari tidak lebih dari 3 KKM yang tidak ada. KKM, maka itu tidak cukup syarat untuk anak ayah bunda naik ke kelas selanjutnya. Selanjutnya juga tidak hadir saat PAT, PAS, dan UAS. Ini kalau tidak hadir bisa nanti minta izin kepada wali kelasnya dengan bukti surat resmi. Selanjutnya juga di sekolah kita akan ada penilaian sikap atau tingkah laku. Nah, jadi anak ayah itu juga akan ada nanti penghargaan dari sekolah tahun itu diadakan pemilihan siswa teladan. Nah, siswa teladan ini adalah siswa-siswa yang memang yang penting akhlaknya misalnya dengan teman-teman beradabnya atau bergaulnya bagus. Selanjutnya juga proses belajar mengajar. Nah, tidak boleh tidak mengikuti pembelajaran dengan sengaja, tidak mengerjakan tugas dengan sengaja, atau terlambat saat KBM berlangsung. Kalau terjadi biasanya akan ditegur atau ke BK, atau nanti orang tua dipanggil, atau yang paling parah di skorsing. Nah, selanjutnya yang keempat,
ini tentang kegiatan tahsin dan tahfiz. Nah, jadi minimal anak ayah bunda itu akan ada pelajaran tahsin dan tahfiz. Nah, jadi untuk tahsin itu biasanya bagi minimal ya, minimal targetnya yang ini. Kelas 7 surah An-Nas dan Ad-Duha, kelas 8 surah Al-Lail sampai At-Tariq, dan kelas 9 Al-Buruj sampai An-Naba. Ada yang tanya misalnya, Ustadz, ulun sudah hafal juz 30 itu. Nah, maka anak ayah bunda kalau sudah hafal itu biasanya dimasukkan ke dalam grup tahfiz. Nah, grup tahfiz itu bahkan ada anak ayah bunda yang sudah jalan ini, ada yang sudah hafal sampai 5 juz. Nah, jadi kita kelompokkan orang-orang yang memang potensial, dan kalau masih bacaannya masih kurang bagus, hafalannya kurang banyak, itu diperbaiki bacaannya biasanya di grup tahsin, dan kalau sudah bagus bacaannya dan hafalannya banyak, itu biasanya kita masukkan ke dalam grup tahfiz. Nah, yang ini adalah standar atau target hafalan minimal. Jadi minimal ya. Kalau lebih dari ini bagus, dan memang kenyataannya banyak yang lebih dari ini. Ini minimal. Jadi kalau laki-lakinya kalau minimal hafal juz amma ini, insya Allah kalau bulan Ramadan sudah bisa jadi imam. Nah, sudah bisa jadi imam di Ramadan. Nah, selanjutnya udah lanjutkan tentang perkiraan rincian pendidikan selama 3 tahun. Nah, ini yang pertama ada uang pangkal 9 juta. Ini biasanya dibayar 1 kali di awal. Nah, kalau untuk alumni atau alumnus SD plus CMI itu dapat potongan 30%, yaitu jadi sisanya 6 juta yang dibayarkan. Nah, selanjutnya uang daftar ulang ini 3 kali setiap awal tahun ajaran, 1 kali 650.000, jadi setahun sekali per awal tahun. Nah, selanjutnya juga ini uang infak atau SPP, ini 36 kali setiap bulan 750 per bulan. Jadinya 27 juta. Ini ulun hitungkan selama 3 tahun ayah bunda ya. Kalau kelihatannya banyak nih. Ini 3 tahun. Selanjutnya uang transport itu 1 bulannya 250. Ini jika ikut bis. Kalau tidak ikut bis maka tidak perlu membayar uang transport tersebut. Nah, selanjutnya uang buku juga setiap tahun sekali. Ini 1.500.000 kurang lebih. Dan ini biasanya boleh dicicil selama 3 bulan. Nah, selanjutnya juga untuk di semester 6 ada uang bimbel. Ini persiapan untuk anak ayah bunda menghadapi ujian. Dan ada juga uang perpisahan 1 kali. Ini di semester 6 atau di kelas 9, 550. Nah, ini untuk persiapan anak ayah bunda perpisahan, melaksanakan acara perpisahan. Entah itu dari nantinya Gordon yang sudah dapat di sini semuanya. Nah, jadi totalnya 52.500.000. Biaya di atas belum termasuk seragam dan atribut sekolah. Biaya di atas juga belum termasuk program atau kegiatan dari yayasan yang diberitahukan lewat surat edaran jika ada. Ini jika ada. Contohnya misalnya yang sudah kita laksanakan, ada namanya program Gostopare. Nah, itu kan tidak wajib, tapi kalau ada yang ingin ikut silahkan. Itu biayanya nanti diberitahukan selanjutnya. Nah, selanjutnya juga biaya di atas belum termasuk subsidi COVID-19 jika ada. Nah, selanjutnya ini tentang rincian seragam peserta didik SMP plus CMI. Nah, ini seragam ini disediakan oleh koperasi sekolah kita dan nantinya bisa diambil di sekolah. Nah, yang didapatkan oleh peserta didik ini untuk laki-lakinya biayanya 1.600.000 dan untuk perempuan 1.900.000, dan barang-barang yang didapat seperti ini. Ada dasi 1, kaos kaki 2, peci atau kopiah 1 set emblem 4, rompi, media sosial, baju olahraga, baju takwa, sabuk 1, baju putih, celana putih, baju putih, celana hitam,
dan seragam pramuka. Nah, jadi itu yang didapatkan oleh putra. Selanjutnya untuk yang putri, ini ada kerudung putih, kerudung hitam. Nah, kerudung putihnya 2, hitamnya 1, kaos kaki 2, emblem 4, rompi, kemeja siraman, baju olahraga, sabuk, inner kerudung. Nah, jadi anak saya itu wajib memakai inner yang perempuannya. Atau bahasa Banjar, iput inner yang di sini. Supaya rambutnya tidak kelihatan saat memakai kerudung. Nah, biasanya kan anak-anak itu dia agak agak aktif. Jadi biasanya rambutnya kelihatan di dahi. Maka dibiasakan memakai inner. Nah, selanjutnya juga ini baju putih kurung dan rok putih. Nah, baju putih kurung, rok biru, rok hitam, seragam pramuka dan kerudung pramuka. Jadi ini totalnya. Jadi ini insya Allah nanti akan disediakan oleh koperasi sekolah dan biasanya nanti akan ada anak ayah bunda disuruh bahasa Banjar itu menentukan ukuran supaya ukurannya pas di badan. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kembalikan ke Ustaz Nasrullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustadz. Terima kasih untuk Ustadz Arif Baitika Rahman, selaku kepala sekolah, yang sudah menjelaskan tentang pertama pembiayaan, biaya masuk, dan juga biaya selama pendidikan, dan juga tentang peraturan akademik di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang penjabaran tata tertib sekolah. Nah, insya Allah tata tertib ini yang akan menyampaikan ulun sendiri. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif tentunya nanti harapannya bagi siswa-siswi kita ketika bersekolah atau pendidikan di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Tentunya tata tertib ini mempunyai banyak manfaat karena setiap lembaga pastinya punya aturan, punya ketentuan, punya rambu-rambu agar tujuan dari pembelajaran dan pendidikan itu sendiri bisa tercapai. Yang pertama, tujuan tata tertib itu sendiri adalah untuk melatih kedisiplinan. Nah, melatih kedisiplinan siswa-siswi semua agar sesuai apa yang menjadi tujuan sekolah itu adalah untuk mendidik, untuk mengajarkan hal-hal yang positif tentunya bagi peserta didik supaya bisa nanti dipraktekkan atau dijalankan di luar sekolah. Ulun izin share untuk tatipnya, mohon izin sebentar. Nah, jadi manfaat untuk tata tertib ini selain melatih kedisiplinan juga melatih tanggung jawab, kemudian juga menjadi ajang keterampilan supaya peserta didik kita bisa betul-betul mendisiplinkan dirinya dan punya keterampilan di bidang keorganisasian nantinya, harapannya seperti itu. Bentar, izin share.
Di sekolah kita untuk tata tertib di sini kita masing-masing lembaga sebenarnya punya aturan yang berbeda-beda. Namun di tempat kita di SMP Plus Citra Bernadatul Ilmi ini tentang sistem poin. Nah, nanti sistem poin. Jadi bagi peserta didik yang mempunyai kesalahan atau melanggar satu tata tertib, nanti akan diberikan sanksi poin, black point istilahnya. Namun ada yang sebaliknya. Ketika dia punya prestasi, maka dia akan mendapatkan white point. Nah, nanti ada punya fungsi sendiri-sendiri. Nah, di sini bisa dilihat mungkin. Nah, untuk tata tertib setiap siswa ada istilah ketentuan umum. Nah, ini diberlakukan adalah untuk semua siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Ada yang namanya black point dan berdasarkan jenis pelanggarannya nanti untuk besaran poin tersebut. Kemudian semakin besar poin yang diberikan menunjukkan besar pelanggaran yang dilakukan. Nah, adapun pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali, maka black point ini akan diakumulasi. Nah, akan diakumulasi dan bisa menyebabkan nanti ada hal-hal yang mungkin si peserta didik tersebut mungkin diskorsing, kemudian mungkin hal terburuknya dikeluarkan dari sekolah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, ada poin-poinnya berbeda-beda tergantung besaran kesalahan yang dilakukan. Kita langsung ke teknis. Jenis dan prosedur penindakan pelanggaran tata tertib dan peraturan itu ada sistem sifatnya pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat, pelanggaran sangat berat, dan pelanggaran berat sekali. Nah, untuk pelanggaran berat di sini nanti bisa dipanggil orang tuanya, kemudian sifatnya kita komunikasi bagaimana solusi terbaiknya, dan anak mungkin bisa diskorsing sebagai pembelajaran merenungkan apa kesalahan yang dilakukan. Kembali melakukan hal bisa tidak naik kelas. Nah, dan adapun pelanggaran berat sekali nanti adalah kemungkinan terburuknya dikembalikan kepada orang tua untuk seterusnya. Nah, atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Adapun komponen tata tertib dan peraturan, ini ada dibolehkan di ini. Kita langsung ke komponen kerajinan. Nah, jadi nanti setiap kesalahan itu ada poinnya. Ini ketika dia berangkat sekolah ternyata tidak sampai ke sekolah. Nah, mungkin kemana atau mampir di mana dan tidak masuk sekolah atau bolos, maka akan mendapatkan 20 dan mendapatkan peringatan tertulis dan pemberitahuan. Nah, kemudian tidak mengikuti kegiatan upacara, mengikuti kegiatan ekskul, terlambat masuk sekolah, meninggalkan kelas tanpa izin, tidak membawa alat-alat belajar, ketinggalan buku dan sebagainya, itu setiap kesalahan nanti ada poin yang didapatkan dan mendapatkan sanksi dan tugas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya catatan kesalahan ini itu bisa warning bagi si peserta didik tadi. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi dan positif apa yang dilakukan. Makan dan minum selama pembelajaran, keluar sekolah kelas pada saat KBM berlangsung, tidak membawa buku sesuai jadwal, tidak memakai pakaian olahraga pada jamnya, meninggalkan buku dalam kelas saat pulang, dan seterusnya. Nah, jadi setiap pelanggaran itu ada poinnya, ada sanksinya. Nah, adapun tadi bagi yang berhalangan hadir,
Nah, maka ini wajib memberikan surat izin kepada orang tua, surat izin dari orang tua dan surat keterangan dari dokter bagi yang sakit yang ditujukan kepada kepala sekolah atau wali kelas sesuai dengan mekanisme perizinan peserta didik yang tidak masuk sekolah. Nah, sekarang mungkin tidak seperti dulu lagi harus lewat surat tertulis diantar ke sekolah dan seterusnya. Nah, yang paling penting adalah orang tua yang menyampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi seperti itu, jadi tidak ada lagi miskomunikasi. Nah, kesalahan komunikasi. Nah, jadi orang tua mudah-mudahan bisa berperan aktif tentang keaktifan peserta didik di sekolah. Kemudian yang berikutnya komponen kerapian. Nah, untuk kerapian kita punya seragam, punya atribut sekolah yang harus dipakai sesuai ketentuan dan hari-hari yang sudah kita jadwalkan. Nah, untuk pakaian. Di antaranya tidak memakai ikat pinggang dan kaos kaki sesuai ketentuan. Nah, ini akan mendapatkan poin 5, ditegur dan disita. Tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, jadi sepatu hitam, nah mungkin ada beberapa orang tua yang bertanya atau kesusahan mencari sepatu hitam ini. Nah, maksud sepatu hitam di sini bukan berarti harus 100% hitam, tidak. Nah, karena sekarang kan mungkin kada semua atau susah dicari kalau mau yang 100% warnanya hitam. Namun dominan hitam. Misalnya kalaunya lapak sepatunya aja, alas sepatunya aja yang putih itu dibolehkan. Nah, minimal ya maksimal sampai 30% lah warna selain hitamnya. Tapi jangan sampai nanti coraknya kebanyakan warna, jangan. Jadi hitam biasanya paling lapak sepatunya yang alas sepatunya yang putih, biasanya seperti itu. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan, tidak. Nah, seragam kan tadi sudah ada jadwalnya tersendiri, hari-hari tertentu, seragam apa yang dipakai. Kemudian juga kada sealis. Nah, ini sealis. Di selebihnya, kalau lebih dari alis itu akan dipotong. Nah, mohon maaf nanti akan dipotong di tempat. Jadi dipotong di tempat, dirapikan silahkan di rumah. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau ternyata setelah pulangnya dari sekolah, karena rambutnya panjang, di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan dipotong atau dikutal bahasa Banjarnya. Nah, jadi nanti mohon dirapikan di rumah. Kemudian mencat rambut. Nah, bagi pria ini juga tidak dibenarkan. Warna selain warna hitam, maka itu akan dipotong dan dihilangkan. Kemudian kuku panjang, kuku dicat, bertato. Nah, bertato ini pelanggaran berat. Nah, termasuk kategori pelanggaran sangat berat, poinnya langsung 100. Dipanggil orang tua dan dikeluarkan itu sah semua hal ibadah yang dilakukan. Berikutnya memakai anting, kalung, nah dan aksesoris yang berlebihan bagi perempuan itu akan ditegur dan disita. Memainkan permainan yang merusak, nah hal-hal yang permainan yang menyebabkan pembelajaran terganggu nanti. Memakai make up yang berlebihan bagi perempuan juga tidak dibenarkan, pakai lipstick, pakai dan sebagainya ya, bersolek. Nah, istilahnya itu tidak dibenarkan, hanya sebatas sewajarnya saja, mungkin pakai bedak. Nah, yang sewajarnya, tidak dibenarkan untuk bersolek di sekolah. Maka ditegur dan dibersihkan dan mendapatkan poin. Melukis tangan, mencat dan sebagainya seperti tato tadi juga tidak dibenarkan. Berikutnya kita lanjut ke disiplinan atau sikap dan perilaku. Mengucapkan kata yang tidak sopan atau kotor itu ditegur, berkata-kata kasar,
Nah, akan mendapatkan poin yang cukup berat 20, orang tua dan mendapat peringatan tertulis. Nah, melecehkan kan masalahnya. Kemudian berkelahi, ini juga termasuk pelanggaran, poinnya 40 langsung. Nah, pembinaan dan skorsing. Kemudian lagi mencoret, merusak fasilitas sekolah. Nah, ini akan dipinta mendapatkan poin dan dipinta mengganti yang barang yang dirusak. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan efek apa istilahnya supaya hal yang dilakukan itu benar salah dan juga mendisiplinkan si peserta didik. Nah, bukan berupa nilainya lah, bukan nilainya yang kita tapi adalah mendidik supaya jangan melakukan hal yang sama untuk berikutnya. Yang berikutnya melakukan kecurangan pada saat ujian. Nah, tadi merusak, mencoret itu juga boleh. Melakukan kecurangan pada saat ujian. Nah, ini akan mendapatkan poin 20, pemberitahuan kepada orang tua dan peringatan tertulis. Nah, kada murni hasil ujiannya karena curang tadi. Membocorkan soal ulangan. Nah, ini dia mendapatkan soal ulangan lalu dibagi-bagi ke teman-temannya. Nah, ini juga pelanggaran berat. Nah, ini istilahnya dalam Islam apa? Ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolongan dalam hal yang tidak baik. Nah, atau hal yang buruk. Nah, ini juga kada dibenarkan. Kemudian yang berikutnya menghisap rokok di lingkungan sekolah, membawa rokok. Nah, ini juga pelanggaran berat, skorsing, pembinaan. Nah, tidak dibenarkan. Ya. Berikutnya membawa dan menggunakan narkotika, minuman keras, zat adiktif. Ya, mohon maaf, izin sebentar. Mohon maaf sebentar, izin. Ya, mohon maaf, kita lanjutkan. Nah, merokok ini tidak dibenarkan, termasuk pelanggaran yang berat. Nah, apalagi sifatnya narkoba. Nah, narkoba ini poinnya 60. Nanti akan dipanggil orang tua dan skorsing. Kemudian mengendarai motor itu juga tidak dibolehkan. Karena bagi usia SMP itu belum mendapatkan izin mengemudi. Nah, belum boleh. Jadi nanti bagaimana? Kalaunya yang jauh itu bisa dua opsi, bisa ngikut transportasi bis yang disediakan atau bisa dengan berangkat sendiri di antara orang tua maupun bisa melalui transportasi online. Nah, jadi dipersilahkan. Tidak dibenarkan kalau mengendarai sendiri. Kecuali kalau yang rumahnya dekat. Kalau yang rumahnya dekat, itu juga tidak dibenarkan mengendarai motor, tapi boleh mengendarai sepeda listrik. Nah, sepeda listrik kan ada biasanya yang dengan dicas seperti itu. Nah, tapi itu jaraknya ketentuannya adalah masih dalam lingkup lingkungan sekolah. Misalnya tinggalnya di Kota Citra, di perumahan Kota Citra. Nah, jadi itu kan tidak melalui lalu lintas yang padat. Kemudian kan jarak tempuhnya juga terbatas. Kalaunya itu sepeda listrik. Membawa, menerima tamu di sekolah tanpa izin, tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang lebih berat juga yang sangat ditekankan adalah berkhalwat berduaan melakukan tindakan-tindak Islami. Nah, jadi di sekolah kita hal yang sangat dilarang tadi diantaranya bertato, yang kedua berpacaran. Nah, ini yang bisa langsung menyebabkan dikeluarkan dari sekolah. Jadi tidak dibenarkan laki-laki perempuan berdua-duaan misalnya di kelas atau di mana. Nah, nanti kalau ketahuan maka akan diskorsing, dipanggil orang tua dan skorsing. Apalagi berpacaran, jelas ketahuan berpacaran, maka akan dipanggil orang tua dan dikeluarkan. Poinnya 100 langsung. Nah, jadi tidak dibenarkan.
Kemudian membentuk kelompok geng ya Allah. Nah, geng lewat sekarang WA dan sebagainya itu juga kada boleh. Mengadakan kegiatan atas nama sekolah tanpa seizin sekolah itu juga tidak dibenarkan. Mencoreng nama baik sekolah. Menggunakan barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran juga kada dibenarkan. Menyebarkan buku bacaan, gambar, majalah, dan seterusnya. Membawa senjata api dan senjata tajam. Nah, ini juga pelanggaran berat, poinnya 60. Panggil orang tua dan skorsing. Melakukan tindakan kriminal, ini poinnya 80. Panggil orang tua dan tidak naik kelas. Nah, itu mengenai ketentuan, perilaku, adab, dan seterusnya. Komponen ibadah. Nah, komponen ibadah ini yang berkenaan dengan ibadah yang dilaksanakan di sekolah. Adapun di luar sekolah kita tidak bisa memantau secara langsung. Nah, yaitu ketika sholat tidak berjamaah itu ada poinnya. Terlambat datang ke musola, mengganggu teman ketika beribadah, nah ribut dan seterusnya. Tidak membawa alat-alat ibadah ketika melaksanakan sholat juga mendapatkan poin dan sanksi. Nah, kemudian lagi tidak membawa kitab, rehal, tidur saat bercanda, berbicara saat kegiatan, nah juga tidak dibenarkan. Nah, tidak melaksanakan tugas, nanti untuk laki-lakinya ada tugas piket ajan, iqomat, kultum, wirid, dan seterusnya. Ketika dia tidak melaksanakan tugas, maka mendapatkan sanksi. Tidak melaksanakan sholat zuhur, nah ini termasuk pelanggaran juga berat. Nah, khususnya juga asar dan juga sholat Jumat. Karena di sekolah kita ada 2 sholat yang kita, kalaunya itu nanti normal pembelajarannya, ada sholat zuhur, ada sholat asar, baru bisa pulang ke rumah. Pembinaan dan skorsing. Tidak mengisi buku keterangan bagi siswi yang haid. Nah, bagi siswi, nah tidak serta-merta bisa tidak sholat dengan alasan haid. Tapi betul-betul nanti terjadwal insya Allah kalau haidnya itu kan biasanya rutin dan terjadwal, makanya dipinta mengisi buku untuk keterangan bagi siswi yang haid. Keluar musala tanpa izin juga mendapatkan pelanggaran. Yang berikutnya ketentuan tata tertib ketika mengenai elektronik. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk HP. HP itu tidak dibenarkan nanti di sekolah ketika sudah PTM lah, tatap muka. Tapi kalau pembelajaran online kan kita sekarang medianya memang harus menggunakan HP Android paling tidak. Nah, tapi kalau nanti sudah tatap muka pergi ke sekolah, pembelajaran di sekolah, maka HP Android tidak dibolehkan. Membawa HP hanya memiliki fasilitas video, HP yang dibolehkan hanya yang sifatnya bisa nelpon dan SMS. Nah, tidak dibenarkan Android HP yang dibawa ketika ke sekolah. Nah, kalau membawa HP Android atau smartphone maka akan disimpan dan disita. Disimpan tadi dalam artian mungkin nanti ada waktu bisa dikembalikan, namun ketika melakukan hal yang sama berulang-ulang maka akan disita dan menjadi kepemilikan sekolah. Tidak meletakkan HP sesuai ketentuan. Nah, adapun bagi yang membawa HP yang bisa nelpon dan SMS tadi juga tidak seenaknya bisa digunakan, tapi ketika sampai nanti ada penitipan. Nah, HP penitipan. Jadi kegunaan HP itu hanya ketika hal-hal yang perlu maupun dalam informasi ketika mau pulang dari sekolah mau ke rumah. Membawa elektronik lainnya, baik itu kamera, video, internet, dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan. Membawa barang seperti laptop, tablet, MP3 juga tidak dibenarkan, kecuali memang itu menjadi tugas sekolah dan permintaan dari guru bidang ataupun wali kelas. Mengaktifkan barang alat elektronik, nah itu juga akan dibenarkan. Nah, jadi nanti kategori yang termasuk kategori berpacaran dan langsung dikeluarkan itu tentunya kita tidak serta-merta menuduh, tapi harus ada bukti. Nah, buktinya dari apa? Terbukti dalam tulisan, percakapan, mungkin dialog SMS, media IT, media sosial, surat, dan lain-lain. Dan juga ada misal keterangan dari teman-temannya. Nah, itu akan ketika kedapatan akan dikeluarkan. Melakukan pertukaran barang, memberi hadiah, dan kirim salam, itu juga termasuk indikasinya lah. Jalan bersama dengan atau tidak kontak fisik,
Nah, tindakan asusila, nah ini sudah jelas, misalnya ciuman, bermesraan, nah dan berzina dan perilaku yang sederajat itu juga ternyata tentunya menjadi indikasi dia berpacaran. Nah, jadi barang yang disita tadi itu bisa dikembalikan selama 1 bulan, namun ketika melakukan hal yang sama berulang-ulang maka menjadi hak milik sekolah. Ketentuan khusus, setiap siswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan white point berdasarkan jenis prestasinya. Tadi penjabarannya mengenai black point secara keseluruhan. Black point tadi adalah hal yang dilakukan sifatnya negatif atau salah. Nah, sekarang ada yang namanya white point. White point ini kebalikannya. Ketika si anak peserta didik berprestasi, maka dia mendapatkan white point. White point ini apa? Akumulasi white point akan fungsinya untuk menghapus black point jika ada. Jadi beberapa kesalahan dari black point itu akan terhapus dengan white point ini. Nah, jadi setiap white point dapat menghapus black point dengan perhitungan yang berimbang dan tidak berlaku pada pelanggaran sangat berat dan berat sekali. Adapun bagi pelanggaran tadi yang berat, misalnya tadi berpacaran, nah dan bertato itu tidak berlaku bagi itu. Kemudian akumulasi white point akan menjadi pertimbangan penghargaan siswa berprestasi. Jadi setiap semester nanti ada siswa teladan atau siswa berprestasi. White point akan diakumulasikan setiap triwulan. Nah, ini untuk white point lah uraiannya. Juara kelas 1 2 3 itu poinnya 10. Juara lokal maksudnya lomba. Nah, lomba di antara sekolah itu poinnya 15, kecamatan, kota, provinsi, nasional itu poinnya 50. Jadi kalau besaran lombanya yang melaksanakan, maka besar juga poin yang didapatkan. Kemudian aktif sebagai ketua dan kepengurusan OSIS, kemudian aktif sebagai anggota inti dalam kepengurusan OSIS, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya positif itu akan mendapatkan white point. Jadi yang perlu dicermati di tata tertib kita. Tadi tujuannya adalah untuk mendisiplinkan, untuk mendidik peserta didik kita untuk bisa lebih mandiri, lebih disiplin, punya tanggung jawab. Jadi ada istilah hal yang dilakukan menyalahi ketentuan atau melanggar ke tata tertib mendapatkan black point dan sanksi maupun hukuman. Adapun ketika berprestasi punya peran penting di sekolah sebagai ketua OSIS, sebagai anggota OSIS, sebagai ketua kelas, maka akan mendapatkan white point. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ini nanti akan kami bagikan istilahnya PPT-nya. Jadi bisa dilihat secara detailnya. Nah, ini penjabarannya secara umum saja. Nah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa menjadi acuan, menjadi warning bagi semua peserta didik agar bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, mungkin itu saja dari ulun untuk penyampaian tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab, sesi bertanya bagi ayah bunda semua. Nah, bisa melalui kolom chat yang disediakan oleh aplikasi Zoom ini, atau juga bisa secara langsung lewat Zoom meeting kita. Nah, silakan nanti bisa sebutkan nama atau orang tua dari siswa-siswi siapa. Nah, kemudian nanti insya Allah akan kita jawab satu persatu. Nah, mungkin langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Nah, silakan kepada orang tua yang ingin bertanya. Nah, mungkin ini anak-anaknya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, dari Regio dari SD CMI ya? Regio. Oh ya, SD CMI lah.
Ini ada beberapa nih, bunga dari SD CMI juga. Iya. Soalnya wajah-wajahnya nih apa familiar Ustadz. Nah, karena kan kebetulan Ustadz kemarin juga mengajarnya di SD. Nah, mengajarnya di SD. Ya, mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas apa yang disampaikan? Tidak ada? Muhammad Hanif, terus Galaxy J5 ini atas nama siapa nih? Mohon maaf. Ya, jelas? Atau mungkin ada yang ditambahkan Ustadz Arif? Sementara ini cukup, Ustaz. Cukuplah, nggih. Ya, nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti mungkin kita bisa lewat chat grup juga ada kan nanti insya Allah kalau memang ada chat langsung, chat di WA panitia, hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan bisa saja kalau tidak di sini. Ya cukup mungkin ya. Oke. Kira-kira cukup jelas apa yang disampaikan tadi. Yang pertama mengenai pembiayaan selama pendidikan di sekolah dan biaya masuk. Kemudian juga peraturan akademik kita dan juga tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah kita. Sebelum kita tutup, ada yang ditambahkan lagi, Sat? Cukup, Sat? Oke, cukup. Ya, mungkin untuk kegiatan kita sosialisasi pada hari ini kiranya cukup. Hal-hal yang mungkin masih ada, mungkin nanti pertanyaan di luar ini bisa saja lewat chat, lewat WA, dan seterusnya silahkan nanti kepada panitia ditanyakan. Nah, untuk itu kita tutup kegiatan sosialisasi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ulun selaku moderator kegiatan pada sosialisasi ini memohon ampun dan maaf jikalau tadi dalam penyampaian memimpin kegiatan ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk itu ulun akhiri, salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta dipersilahkan kalau ingin meninggalkan aplikasi Zoom meeting kita. Sudah tutup. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mati aku